Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Proyek Adaptasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi mengenai solusi atau penyelesaian masalah proses pendaftaran seleksi ASN P3K Guru tahun 2021. Khususnya tentang masalah yang paling urgen dan banyak dialami oleh pelamar, yaitu pada saat pemilihan formasi P3K Guru di portal SSCASN. Informasi ini berdasarkan hasil rapat koordinasi antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan Badan Kepegawaian Negara dan BKD beberapa daerah melalui via Zoom meeting yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2021. Sebelum kita lanjut ke informasinya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, tekan tombol subscribe terlebih dahulu bagi yang berkenan dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kita ke informasinya, yaitu tentang tanya jawab teknis proses pendaftaran seleksi P3K tahun 2021 yang dilaksanakan hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 via Zoom meeting. Jawaban dari pihak Kemendikbudristek terkait beberapa pertanyaan atau masalah yang ditemukan dan dialami oleh pelamar pada saat melakukan pendaftaran seleksi P3K Guru tahun 2021. Pertanyaan yang pertama, apakah jika saat ini memilih formasi yang kurang pas atau instansi yang kurang pas, apakah setelah lulus dapat disesuaikan kembali? Melalui mekanisme apa? Jawaban pihak Kemendikbudristek, tidak bisa. Jadi sangat diharapkan bagi pelamar untuk teliti dalam memilih formasi dan instansi. Dan formasi yang dipilih wajib sesuai dengan sertifikat pendidik dan garis miring atau kualifikasi pendidikan yang dimiliki. Karena jika pelamar telah dinyatakan lulus, maka tidak ada mekanisme dalam penyesuaian formasi yang kurang pas atau instansi yang kurang pas. Selanjutnya pertanyaan kedua, banyak pelamar belum bisa mendaftar di sekolahnya sendiri. Kemudian bagaimana caranya guru SMP yang akan memilih SMA karena di formasi tidak ada jurusan? Jawaban pihak Kemendikbudristek, pelamar bisa mendaftar formasi pada jenjang yang ingin dituju di tahap 3, lintas wilayah, karena SMA kan di wilayah kewenangan provinsi. Perlu dipahami bahwa pemilihan formasi lintas wilayah kewenangan pengelolaan pendidikan itu hanya bisa dilaksanakan pada tahap 3 atau kompetensi yang ketiga. Sedangkan pada tahap atau kompetensi 1 dan 2, pelamar hanya bisa mendaftar atau memilih formasi pada salah satu bentuk satuan pendidikan dalam wilayah kewenangan pengelolaan pendidikan tempat pelamar mengajar atau mengabdi. Misalkan pelamar A mengajar pada salah satu SMP di Kabupaten Brebes, maka pelamar A ini hanya bisa mendaftar atau memilih formasi dalam wilayah kewenangan pengelolaan pendidikan Kabupaten Brebes dengan pilihan bentuk satuan pendidikan, bisa di PAUD, bisa di TK, bisa di SD, bisa di SMP, asalkan formasi yang akan dipilih tersebut sesuai dengan serdik dan garis miring atau kualifikasi pendidikan yang dimiliki. Jadi pelamar A ini belum bisa memilih bentuk satuan pendidikan SMA, SMK, atau SLB. Karena SMA, SMK, dan SLB masuk dalam wilayah kewenangan pengelolaan pendidikan provinsi. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, apa bisa memilih formasi lintas jenjang, misal guru bahasa Inggris di SMA dan tidak ada formasi di sekolah tersebut, apa bisa mendaftar di SMP? Jawaban pihak Kemendikbudristek, pelamar dapat memilih sekolah lintas jenjang, tetapi karena lintas jenjang berarti lintas instansi atau Pemda dari kabupaten atau kota ke provinsi, maka baru dapat dilakukan pada seleksi tahap 3 dengan catatan formasi belum terisi dan sesuai dengan linearitas sertifikat pendidik dan garis miring atau kualifikasi pendidikan yang dimiliki. Jadi pertanyaan ketiga ini sama dengan pertanyaan kedua. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, unit kerja terdapat formasi, tetapi GTT di unit kerja tersebut akan mendaftar, tidak muncul pilihan formasi di unit kerjanya. Bagaimana solusinya? Jawaban Kemendikbudristek, guru tersebut tidak terkunci di sekolah induk. Silakan mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia formasinya. Pertanyaan keempat inilah yang membuat kegalauan dari sebagian besar pelamar P3K Guru tahun 2021.
di mana pada sekolah tempatnya mengajar tersedia formasi yang sesuai dengan serdik dan garis miring atau kualifikasi pendidikan yang dimiliki, tetapi pada tahap pemilihan formasi di portal SSCASN ternyata formasi tersebut tidak muncul. Dan jawabannya ternyata ada beberapa guru yang tidak terkunci pada tahap pemilihan formasi di portal SSCASN. Walaupun pada sekolah induk tempatnya mengajar tersebut tersedia formasi yang sesuai sertifikat pendidik dan garis miring atau kualifikasi pendidikan yang dimiliki. Jadi pihak Kemendikbudristek mempersilahkan mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia formasinya. Dan ternyata hal ini sesuai dengan paparan materi pihak Kemendikbudristek pada rapat koordinasi proses pendaftaran seleksi P3K Guru tahun 2021 via Zoom meeting, di mana ternyata ada prioritas pelamar yang terpilih untuk mengisi dan mengunci formasi yang didasarkan pada A. Kepemilikan sertifikat pendidik yang linear, B. Jumlah jam mengajar, di mana guru dengan jumlah jam mengajar lebih banyak itu diprioritaskan. Kemudian C. Didasarkan pada usia. Jadi misalnya pada salah satu sekolah tersedia formasi guru matematika, dan pada sekolah tersebut terdapat 2 guru honorer matematika. Maka untuk menentukan prioritas pelamar yang terpilih dalam mengisi dan mengunci formasi tersebut didasarkan pada yang pertama, kepemilikan sertifikat pendidik yang linear. Jadi siapa di antara kedua guru honorer tersebut memiliki sertifikat pendidik yang linear, maka dia yang diprioritaskan. Jika kedua-duanya memiliki sertifikat pendidik yang linear, maka didasarkan pada jumlah jam mengajar. Siapa di antara kedua guru honorer tersebut yang memiliki jumlah jam mengajar lebih banyak, maka dia yang diprioritaskan. Selanjutnya, jika jumlah jam mengajarnya sama, maka yang dijadikan dasar adalah usia. Siapa di antara kedua guru honorer tersebut usianya paling tinggi, maka dia yang diprioritaskan. Selanjutnya poin yang kelima, info lebih lanjut silakan membuka portal informasi P3K tahun 2021 di situs atau laman guruppk.kemdikbud.go.id. Berikutnya pertanyaan yang keenam terkait perbaikan NIK di Dapodik untuk sekarang. Jawaban pihak Kemendikbudristek bisa langsung perbaikan di Perpal PTK sekolah masing-masing, kemudian langsung cek info GTK masing-masing guru yang mengajukan perbaikan. Kemudian di menu update NIK pada info GTK bisa diklik kemudian bisa terupdate. Selanjutnya poin yang ketujuh terkait perpal ijazah yang digunakan untuk pendaftaran adalah ijazah jabatan pertama yaitu S1 atau D4, bukan S2 atau S3. Berikutnya poin ke-8, apabila formasi di sekolahnya tidak ada, otomatis bisa memilih mendaftar di sekolah lain yang ada formasinya tergantung linearitas pendidikan yang dimiliki. Selanjutnya poin ke-9, untuk formasi bagi yang sudah memiliki sertifikat pendidik itu belum terbuka. Selanjutnya poin ke-10 dalam bentuk pertanyaan, mau menanyakan apakah kota masing-masing formasi di unit penempatannya dibatasi jumlah pelamarnya, karena kami menerima laporan guru yang mengajar di SD tersebut tidak bisa melamar karena formasinya tidak ditemukan lagi. Jawaban pihak Kemendikbudristek berikan waktu 2 hari sampai hari Kamis untuk dilihat kembali formasinya. Jika masih tidak tersedia, maka lamarlah formasi yang tersedia. Jadi terkait apakah memang ada pembatasan kota pelamar pada masing-masing formasi di sekolah penempatan guru honorer mengajar atau mengabdi, pihak Kemendikbudristek menyarankan menunggu sampai hari Kamis untuk dilihat kembali formasinya. Jadi semoga sampai hari Kamis masih ada perubahan kebijakan yang tidak merugikan guru honorer yang telah lama mengabdi. Jika memang di sekolah induknya tersedia formasi yang sesuai dengan serdik dan garis miring atau kualifikasi pendidikan yang dimiliki. Selanjutnya poin ke-11, banyak guru Wiyata Bakti kabupaten atau kota yang terdata di Dapodik namun tidak bisa mendaftar di formasi guru P3K kabupaten atau kota masing-masing karena sudah terisi oleh guru dari luar daerah. Jawaban pihak Kemendikbudristek, guru luar daerah tidak dapat mendaftar pada tahap 1 dan 2. Selanjutnya poin ke-12 terkait pembiayaan gaji P3K guru, itu sudah dianggarkan di DAU tahun 2021. Poin ke-13, izin bertanya, jika ada guru yang masuk di Dapodik SD yaitu guru agama Katolik ingin mendaftar guru SMA agama Katolik, apakah bisa mendaftar? Tetapi secara sistem tidak ada pilihannya.
Terinformasi pendidikannya linear, mohon petunjuk. Terima kasih. Jawabannya adalah itu pindah wilayah kewenangan baru bisa mendaftar di tahap 3 atau kompetensi ketiga. Berikutnya poin ke-14. Apakah guru yang tidak terdaftar di Dapodik dipastikan tidak dapat mendaftar pada seleksi P3K guru? Atau bisa langsung didaftarkan di Dapodik hari itu juga untuk dapat diikutsertakan dalam seleksi P3K guru? Terima kasih. Jawabannya yaitu peserta harus terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud dan melakukan perpal ijazah S1 atau D4 pada Info GTK terlebih dahulu. Selanjutnya poin ke-15, ini perlu dipahami oleh seluruh pelamar P3K guru tahun 2021. Jika di suatu sekolah hanya ada satu formasi P3K sedangkan ada guru lebih dari satu sehingga yang diprioritaskan yang berserdik dan JJM paling dominan, jika hal tersebut sama maka usia yang diambil. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dalam penentuan prioritas pelamar yang akan mengisi dan mengunci formasi dalam suatu sekolah itu didasarkan pada yang pertama memiliki sertifikat pendidik, kemudian yang kedua adalah memiliki JJM paling dominan, selanjutnya yang ketiga adalah usia yang paling tinggi. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika informasi ini bermanfaat, silakan di-share. Terima kasih bagi kalian yang telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Jangan lupa bahagia dan selalu bermanfaat bagi orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.